Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini membicarakan Yusuf Mansur ini seperti lembaran buku yang berjilid-jilid gitu. Tapi selesai satu ada lagi yang baru gitu. Terakhir kita lihat Yusuf Mansur kembali berbual, ngibul gitu. Dia mengatakan ada orang aneh usap-usap, lalu sekarang menjadi duta besar di Eropa Timur. Nah, orang kan bertanya, itu yang diusap itu tentulah kalau segi umur ya jauh di bawah Yusuf Mansur. Misalnya saya mengusap, karena anak yang kita usap, orang tua mana ada kita usap-usap. Nah sementara untuk menjadi jabatan karir di Deplu itu sampai kepada wakil duta besar itu nggak bisa setahun 2 tahun. Minimal itu kalau dia masuk kerja umur 23 tahun gitu, dia harus berkhidmat lu setidak-tidaknya mungkin sampai 20 tahun pengabdiannya di Deplu, ditempatkan di berbagai negara sebagai konsuler, ya kan, akhirnya nanti menjadi atasnya politik, garis miring wakil duta besar. Itu usianya ya di atas 40-an. Nah, Yusuf Mansur itu kan usianya baru 47. Mana ada yang seusia diusap-usap jadi gitu. Atau lebih tua dari dia diusap-usap gitu. Apalagi dia cerita nih ibunya ngomong ke sana yang diusap-usap sama Ustadz dulu nih. Berarti anak kecil kan? Yusuf Mansur sendiri baru usianya 47 gitu. Sekitar itu. Terus ada orang dia usap-usap kapan gitu. Siapa? Gak ditanya orang siapa Ustadz yang antum usap-usap gitu. Dia nggak pernah bisa menunjukkan. Kayak ada lelucon, wah mungkin Yusuf Mansur pengen seperti yang dianggap oleh orang-orang seperti Yesus gitu. Dia mengusap orang jadi gitu. Al-Masih apa seperti itu. Kemudian orang siapa gitu. Kalau ada ya bisa dibuktikan kan, tapi kalau enggak ya kita makin itu sebuah ngibul aja. Atau sedang berhalusinasi gitu. Kalau iya orang diusap Yusuf Mansur bisa menjadi sesuatu, wah, saya kira banyak sekali nih warga Jakarta atau masyarakat Indonesia yang pengen menjadi sesuatu gitu. Yusuf Mansur buka klinik itu aja, diusap oleh Yusuf Mansur, misalnya ini jadi seorang profesor, wah aneh usap itu, bayar berapa kan gitu aja. Apalagi sebentar lagi orang mau pemilihan umum. Dan pemilihan umum kan banyak caleg tuh. Datang aja ke Yusuf Mansur, kata Yusuf Mansur, aneh usap antum jadi. Bayar berapa? Kan ringkasnya begitu aja. Kalau iya gitu. Kalau enggak ya janganlah terus-terusan itu berbohong gitu. Ngibul aja kemana-mana. Orang diusap-usap jadi wakil duta besar. Ketika ditanya orang siapa, nggak pernah dia bisa menunjukkan. Ada yang pegang kaki, anak antum ke Kairo. Jadi dia ke Kairo. Coba dong yang ke Kairo aja atau ke Jepang. Siapa yang udah diusap Yusuf Mansur menjadi mahasiswa teladan di Jepang gitu. Atau diusap oleh Yusuf Mansur dapat beasiswa ke Amerika. Sekali banyak yang mau itu. Bayar misalnya sekali usap berapa gitu. Yakin saya banyak yang mau. Wah diusap Yusuf Mansur. Terbukti gitu. Kan gitu kan. Ini apa cerita-cerita begini nih di tengah umat Islam pingin menjadi umat Islam yang ikut di dalam kemajuan peradaban sains. Tiba-tiba ada yang beginian ini. Saya kalau dengar nonton video begini ini terus terang ya, mula-mula satu ketawa gitu. Lama-lama tuh sakit perut sama bayangannya. Tapi pada satu sisi kok ada ya jemaah masjid masih mengundang dia gitu. Ada pengurus masjid masih ngundang. Waduh, kita kadang-kadang yang salah siapa sebenarnya? Kalau kita merujuk kepada cerita Ali bin Abi Thalib, kata Ali bin Abi Thalib, sebuah tindakan kebohongan itu terjadi karena dua hal. Pertama, ada orang yang mau berbuat bohong, mau membohongi. Yang kedua, ada yang ikhlas dibohongi. Ini biasanya terjadi ini. Kalau dua-duanya terjadi klop gitu. Pembohong menikmati hasil bohongnya, yang dibohongi pun juga dibohongi dengan
ikhlas gitu. Ikhlas wal afiyah, kira-kira gitulah. Jadi ya rusaknya sebenarnya rusak permanen. Rusak kita itu jadi rusak permanen. Tapi kalau masyarakatnya melawan, dia tidak mau dibohongi, kerusakannya itu hanya sebahagian dan itu gampang untuk diatasi. Begitu ada sikap bersama misalnya kepada Yusuf Mansur, maka dia bisa selesai. Tapi kalau masyarakatnya masih membuka pintu gitu, waduh, ini kebohongan ini akan bertahan dalam waktu yang cukup lama. Bahkan mungkin generasi-generasi berikutnya pun dengan gampang kita dibohongi. Jadi cerita Yusuf Mansur, dia usap orang gitu. Kemudian dia mau naik jadi wali gitu. Itu cerita-cerita begitu tuh. Kalau dalam cerita Sufi yang kita lihat ini, Sufi itu nggak ada tuh cerita mengobral-obral cerita itu. Hanya orang lain nanti yang bercerita gitu. Misalnya, ini yang saya dengar nih, seorang Sufi, dia bercerita, nanti dikejar-kejar oleh Belanda, dia bisa hilang gitu. Tapi itu kan sesaat. Yang bercerita bukan dia, orang lain. Dan itu bukan cerita untuk diobral-obral, apalagi nanti ujung-ujungnya dia disebut sebagai manusia sakti. Seperti cerita yang disampaikan oleh Yusuf Mansur. Ini untuk membangun peradaban Islam. Kita terus terang aja, perilaku begini ini tidak bisa peradaban Islam itu maju. Bahkan boleh dikatakan ini adalah racun bagi kehidupan Islam. Munculnya paham-paham yang seperti ini. Ujung-ujungnya nanti boleh dilihat, pasti itu duit, pasti cerita sedekah, pasti pengandaan uang, pasti nanti investasi, pasti itu ujungnya nanti itu. Jadi diusap-usap, ya, gampang sekali ngomongnya. Saya buktikan, tidak mau. Malah orang minta bukti pun dianggap itu merusak nama baik. Lucu kalau begini nih. Ini telah merusak nama baik aneh. Nanti netizen-netizen mau dilaporkan gitu. Kan aneh sekali. Kalau dia tidak membukakan statement yang aneh-aneh, mungkin orang juga nggak ada cerita yang begitu. Tapi ketika ceritanya aneh-aneh, kan menimbulkan pertanyaan. So, agama Islam itu agama yang terbuka, bisa ditelusuri oleh siapapun. Karena itu Nabi nggak ada ilmunya yang dia sembunyikan. Malah di akhir hayatnya Rasulullah itu, ya beberapa saat sebelum dia meninggal, dia mengatakan, dia bersaksi di depan sahabat-sahabatnya. Dia mengatakan, wallahi katanya, qad balagtu, saya sampaikan semuanya, ma yukarribukum ilal jannah wa ma yub'idukum anin nar. Semua sudah saya sampaikan, apa saja yang bisa mendekatkan kamu ke surga dan apa saja yang bisa wa ma yub'idukum anin nar, apa saja yang bisa membuat kamu jauh dari neraka. Jadi nggak ada Nabi itu menyembunyikan ilmu kenabian gitu, dikasih kepada seseorang, nggak ada. Ilmu kenabian itu untuk semua umat manusia, terbuka semuanya. Ilmu Nabi itu, ya kalau kita lihat, itulah ucapan-ucapannya itu yang dibukukan kemudian dalam bentuk kitab-kitab hadis. Kalau wahyu ya dalam Al-Quran. Nggak ada itu Al-Quran arti yang tersembunyi yang diketahui oleh orang-orang tertentu. Nggak ada. Semua bisa didekati. Al-Quran itu terbuka. Bisa dibeli di mana-mana. Jadi nggak ada orang ini punya keramat apa gitu. Kalau tidak ada embel-embel, orang mungkin belum mau menanggapinya. Tapi kalau ujungnya duit, sedekah, apa gitu, pasti ujung itu kita sebut ini kalau ini penipuan, itu bohong, yang ngibul aja tuh. Jadi marilah kita minta bersama-sama supaya kita membentengi diri kita, jangan sampai bisa dibohongi oleh orang-orang yang bisa berbohong. Dan kepada Yusuf Mansur, kita juga meminta, ya tolonglah, ini orang-orang yang ikhlas dalam beragama ini jangan terus-terusan dibohongi dan menebarkan cerita-cerita bohong. Karena masyarakat kita makin lama makin kritis, dia makin lama makin tahu mana yang benar dan mana yang salah. Karena itu marilah semua pihak kembali pada jalan yang benar, menyuarakan kebenaran sesuai dengan hati nurani masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.